Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Baik para jamaah sekalian yang sedang menyaksikan, kita ketemu lagi dalam kajian tauhid atau ilmu akidah, dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita dalam syarah Aqidatul Awam bait yang ke-7 wa qaimun ghani, perkataan kaul-kaul ulama terkait qiyamuhu bi nafsihi, bersama guru kita Ustadz Muhammad Ajib LCMA. Baik, kita sapa dulu beliau yang sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar wabarakatuh. baik dan sehat Ustadz? Alhamdulillah, baik Ustadz sehat. Ini tidak terasa sudah ulama sudah 100 berarti ya? 100 lebih. 100 lebih. 115 kalau. 115, Masya Allah. Dan hari ini 105. 105. Ya. Hari ini 106, 107. 105, 106. 105, 106. Ya. Ya. Banyak sekali. Nah, penasaran ini siapa nanti ulama yang akan kita bahas? Ya, nanti itu ada ulama dari Hambali, Mhm. kemudian ada juga seorang mufassir ya, yang cukup masyhur ya. Jadi Baik. satu ulama nanti ahli tafsir, mufassir, kemudian satu lagi dari ulama Hambali. Hambali. Oke. Ya. Jadi, Insyaallah. Insyaallah. Oke, kita buka materinya, Ustaz. Ya, siap. Kita enter halaman 386. Ya, Enter. 386. Ya. Imam An-Naisaburi ya. Baik. Langsung aja ya. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita akan membaca dua ulama ya, seperti biasa, nggak usah banyak-banyak. Dua ulama. Yang pertama Al-Imam An-Naisaburi. Al-Imam An-Naisaburi, seorang pakar ilmu tafsir, ilmu Al-Quran. Nanti kita baca tafsir beliau. Kemudian nanti satu lagi Imam Uthman Al-Hambali, jadi ulama dari mazhab Hambali. Kalau Imam An-Naisaburi ini saya kurang tahu beliau mazhabnya apa secara fikih atau secara akidah. Tapi yang jelas beliau secara akidah Ahlus Sunnah, meyakini Allah Maha Ada tanpa tempat. Entah Maturidi atau Asy'ari gitu ya. Ya, bisa jadi Asy'ari atau Maturidi ya, atau juga Atsari. Ya. Karena tiga mazhab kan pada dasarnya sama ya. Sama-sama mensucikan Allah dari tempat dan arah. Ya. Baik, langsung saja kali ya, siap ya. Baik. Kita baca mukadimahnya, silakan. Al-Imam Nizamuddin Al-Hasan bin Muhammad An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala, yang wafat tahun 850 Hijriah, telah berkata di dalam kitab tafsirnya Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan, bahwasannya Ya, jadi ada kitab tafsir namanya Gharaibul Quran. Gharaibu Al-Quran wa Raghaibu Al-Furqan. Biasanya dikenal dengan istilah tafsir An-Naisaburi. Tafsir An-Naisaburi ya, karena pengarangnya bernama Al-Imam Nizamuddin Al-Hasan bin Muhammad dari Naisabur. An-Naisabur. Dari mana itu? Naisabur itu di mana? Naisabur di Iran. Di Iran ya, An-Naisaburi ya. Meninggal tahun 850, berarti hampir sezaman lah dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani kan meninggal 825 ya. 852 apa 825? Kembali kan. 825 sepertinya ya. Coba antum cek. Ibnu Hajar berapa meninggalnya? 852 apa 825? Ibnu Hajar Al-Asqalani. 852. Iya, sezaman lah ini ya. 852. Ibnu Hajar Al-Asqalani meninggal 852 Hijriah. Cuma beda tempat. Kalau Imam Ibnu Hajar itu di Mesir saja. Di Mesir, Di betul. Mesir beliau. Kalau ini kan di Iran tadi ya. Baik, kita baca tafsir beliau ya, Ustaz Syihab dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi amdadihi wa afadhu alaina min barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Amma qauluhu ta'ala wa rafi'uka ilayya
fal musyabbihatu tamassaku bimithlihi fi itsbatil makani lillahi ta'ala wa annahu fis sama'i. Lakinna ad-dalaila al-qati'ata dallat ala annahu muta'alin 'anil hayzi wal jihati. Fawajaba hamlu hadha adh-dhahiri 'ala at-ta'wili bi anna al-murada ila mahalli karamati wa maqarri malaikati. Wa mithluhu qawlu Ibrahim inni dhahibun ila rabbi al-ayah. Wa innama dhahaba minal Iraq ila Syam. Oke, terjemahnya silakan. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan mengangkatmu kepadaku wa rafi'uka ilayya. Ya. Maka kelompok musyabbihah berpegang dengan ayat tersebut untuk menetapkan sebuah tempat bagi Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa Allah berada di langit. Padahal dalil-dalil syar'i telah menunjukkan secara pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi atau Maha Suci dari bertempat di suatu tempat atau berada di suatu arah. Maka zahir ayat tersebut harus ditakwil bahwa maknanya adalah Nabi Isa alaihi salam diangkat ke tempat yang dimuliakan oleh Allah dan diangkat ke tempatnya para malaikat. Hal ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Ibrahim mengatakan yang artinya sesungguhnya aku akan pergi ke Tuhanku. Ternyata maksudnya adalah Nabi Ibrahim pergi dari Irak ke Syam. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam An-Naisaburi ini menafsirkan surah Al-Imran ayat ke-55. Kan di situ ada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Al-ayah. Jadi kalau terjemah bebasnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Nabi Isa, ya Isa, wahai Nabi Isa alaihi salam, inni sesungguhnya aku, kata Allah, mutawaffika. Apa itu? Mewafatkan, ya, mematikanmu, mewafatkanmu. Wa rafi'uka, dan mengangkatmu ilayya kepadaku. Wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepadaku. Sekarang saya bertanya dulu kepada Ustaz Ziam. Nabi Isa itu diangkat kemana? Ke langit. Ke langit. Langit ke berapa? Tidak tahu. Kedua ya? Iya, langit kedua. Hampir jumhur ulama mengatakan Nabi Isa sekarang itu ya sejak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau di zamannya itu ya diangkat sampai sekarang itu berada di langit yang kedua. Nah, ketika dikatakan wa rafi'uka ilayya, ini musyabbihah. Musyabbih ini kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk ya. Mereka kemudian menafsirkan ayat ini, oh berarti Allah itu di langit. Ya. Karena faktanya kan Nabi Isa memang di langit kedua. Ya berarti ketika dikatakan wa rafi'uka ilayya, aku angkat engkau kepadaku, berarti Allah di langit dong. Gitu. Yeah. Nah, kira-kira begitu. Ini yang dipahami oleh kelompok musyabbihah, kata Imam An-Naisaburi. Gitu. Bahkan mereka meyakini betul langit itu tempatnya Allah. Ya, fi itsbatil makan lillahi ta'ala tadi disebutkan. Mereka menetapkan sebuah tempat bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu fis sama, dan diyakini bahwa Allah itu di langit. Ini menurut mereka ya, menurut kelompok musyabbihah ya. Dan saya kira ini kalau zaman sekarang ya diikuti akidah musyabbihah ini oleh sebagian umat Islam di zaman sekarang yang kita kenal dengan as-salafiyah al-mu'asyirah ya, atau salafi wahabi ya. Karena mereka meyakini Allah di langit gitu. Ya. Tapi pendapat ini dibantah oleh Imam An-Naisaburi. Kenapa? Lakinna dalail al-qati'ah, bahwa dalil-dalil syar'i setelah dikumpulkan oleh para ulama kita justru dallat ala annahu muta'alin, bahwa semua dalil syar'i baik Quran atau as-sunnah itu menunjukkan makna bahwa Allah itu justru maha suci. Muta'alin itu maha tinggi, bermakna taqaddasa.
Ya. Muta'al itu kan dari kata ta'ala, ai taqaddasa, maha suci, anil haizi, dari bertempat di suatu tempat. Wal jihati, atau berada di suatu arah. Ini sudah menjadi semacam ijma atau kesepakatan ulama salaf ahlu sunnah, bahwa Allah itu berdasarkan dalil-dalil syar'i yang disimpulkan oleh para ulama, Allah itu maha suci dari bertempat di suatu tempat atau arah. Langit itu tempat, arah atas. Maka tidak boleh mengatakan Allah berada di langit atau di arah atas. Tidak boleh. Baik. Nah, maka kemudian bagaimana cara memahami ayat tadi? Wa rafi'uka ilayya. Karena kan secara zahir memang seperti itu ya. Betul. Yang kemudian tadi dipegang oleh kaum musyabbihah itu. Kata Imam An-Naisaburi, fa wajaba hamlu hadzal zahir. Wajib hukumnya ya membawa zahir lafaz tadi wa rafi'uka ilayya ala ta'wil, untuk ditakwil. Takwilnya apa? Salah satu maknanya kata Imam An-Naisaburi, bahkan ini setahu saya tidak hanya beliau yang menafsirkan seperti ini. Para ulama Ahlus Sunnah yang lainnya juga sama. Jadi maksud kami mengangkatmu kepada kami, ya, saya mengangkatmu kepadaku gitu ya. Wa rafi'uka ilayya, itu maknanya mengangkat Nabi Musa ke tempat yang dimuliakan oleh Allah. Langit itu tempat yang dimuliakan oleh Allah. Mahallu karomati. Tadi. Bi'annal murada ila mahalli karomati. Jadi bukan tempatnya Allah. Gitu loh. Bukan tempatnya Allah. Ya. Atau makna kedua, maqarri malaikati. Jadi yang dimaksud dengan wa rafi'uka ilayya, maksudnya diangkat ke tempat para malaikatnya Allah. Malaikat. Di mana malaikat itu ya beradanya di langit. Jadi ini tidak menunjukkan Allah berada di langit, bukan. Ini semacam majas gitu loh. Nah, buktinya apa saja? Kata Imam An-Naisaburi, coba baca firman Allah yang lain. Di ayat yang lain itu ada firman Allah, inni dzahibun ila rabbi. Surat apa itu ya? Coba kita cek ya. Nabi Ibrahim kan itu ya. Inni dzahibun ila rabbi. Nah, wa qala, surah As-Saffat, ayat 99, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ini kalau diterjemahkan, Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengatakan inni dzahibun, aku akan pergi. Dzahibun itu saya akan pergi. Ila rabbi, menuju Tuhanku. Tuh. Jadi Nabi Ibrahim itu mau pergi ke suatu tempat, yaitu Tuhanku. Di mana itu? Saja. Ternyata beliau perginya kemana itu? Okay. Itu dari Irak. Wa inna ma dzahaba minal Irak ila Syam. Syam di sini maksudnya Palestina. Palestina. Jadi bukan kepada Allah. Nah, jadi gini, ketika ada ungkapan saya mau pergi ke tempat Tuhanku, bukan berarti Allah di situ. Baik. Iya. Karena Nabi Ibrahim ternyata perginya ke Palestina. Apakah terus kita katakan Allah itu ada di Palestina? Enggak. Nah, ini namanya majas, ya. Ya. Tapi tidak. Misal dengan logika yang lain, Ustaz. Ya. Beliau pergi ke Palestina, dimajaskan, pergi kepada Allah. Ya. Artinya ada orang memahami mungkin Allah ada di mana-mana, Dok. Iya, bisa juga seperti itu. Tapi kan pemahaman seperti itu tidak benar kan? Ya, karena nanti akan bertabrakan dengan ayat-ayat yang lainnya, yaitu ayat-ayat muhkamat. Maka nanti setelah ini saya akan tampilkan saja beberapa ayat yang secara zahir itu seperti bertabrakan ya. Okay. Ya, seperti bertentangan ya, intinya seperti tidak sinkron gitu ya. Nanti kita sebutkannya. Tapi secara memahaminya sebetulnya yang harus benar ya, dari pemahaman para ulama kita. Nah, jadi kembali lagi intinya dari penjelasan Imam An-Naisaburi ya, seorang mufassir, dalam kitabnya Tafsir Ibu Al-Quran mengatakan Allah itu maha suci dari tempat ya, atau bertempat di suatu tempat atau berada di suatu arah. Muta'alin anil haizi wal jihadi. Adapun lafaz atau firman Allah wa rafi'uka ilayya itu ditakwil, harus ditakwil ya. Maknanya apa tadi? Allah mengangkat Nabi Isa ke tempat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, langit itu tempat mulia. Malaikat banyak di sana ya. As-sama'u maskanul malaika. Langit itu tempat tinggalnya para malaikat. Tidaklah satu jengkal langit itu kosong, kecuali pasti berada satu malaikat di situ.
penuh ya, penuh dengan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Oke, nah sekarang saya tambahkan ini ya, karena ini tadi berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Saya ingin menampilkan beberapa ayat mutasyabihat dalam Al-Qur'an saja. Kelihatan ya di layar ya, jamaah ya. Jadi ini ada 8 ayat mutasyabihat di dalam Al-Qur'an. Coba antum lihat Ustaz Ihab dan jamaah, sebelah kanan itu nanti bandingkan dengan ayat yang sebelah kiri. Misalnya yang sebelah kanan atas ya, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Saya bertanya secara zahir saja. Yang terlintas dari ayat ini berarti Allah berada di atas aras. Gitu ya jamaah ya. Antum yang jawab saja. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas aras. Sampingnya. Jadi ini lawannya gitu. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Berarti secara zahir apa? Ya. Allah itu berada di langit dan juga berada di bumi. Oke. Sudah ya? Ini kayak kontra, ya kan? Tidak apa namanya? Tidak satu makna. Maksudnya Allah kok ada di aras, satu lagi ada di langit. Satu ayat mengatakan Allah di atas aras secara zahir ya. Kita belum bicara secara makna yang dipahami oleh para ulama. Ini kan kita pakai apa namanya, manhajnya Wahabi dulu lah ya. Manhajnya orang-orang yang katanya harus tekstual, harus sesuai makna zahir ya. Oke, kita ikuti apa yang mereka inginkan ya. Di ayat surat Toha ayat 5 tadi secara zahir Allah di atas aras. Tapi di surat Al-An'am ayat 3 sebelah kirinya itu justru Allah itu di langit juga ada di bumi. Nah, sekarang kita lihat ayat berikutnya ya. Kita baca dulu semuanya, nanti baru kita terangkan. Yang nomor 2 sebelah kanan, surah Al-An'am ayat 18. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Apa yang terlintas maknanya? Allah itu berada di atas hamba-hambanya. Ya berarti di atas lah, di atas langit atau di atas aras. Tapi di ayat sampingnya, yaitu Al-Hadid, surah Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa maknanya berarti? Allah di mana? Di mana? Di mana-mana. Karena wa huwa ma'akum, Allah bersama kalian aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Kan banyak manusia, ada yang di sini di sana. Berarti di mana-mana jadinya. Nah, jadi ayat sebelah kanan mengatakan Allah di atas hambanya, ayat sebelah kiri mengatakan Allah itu di mana-mana. Oke, berikutnya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Apa yang terlintas di surah Fatir ayat 10 ini? Secara zahir makna. Allah berada di mana? Di atas. Di langit, di atas. Karena kan al-kalimut thayyib, amal soleh ya. Al-kalimut thayyib itu apa? Amal soleh. Itu kan naik. Dalam sebuah hadis itu naiknya kemana? Ke langit kan. Ya. Nah, berarti Allah di langit dong. Nah, oke. Itu surat Fatir ayat 10. Tapi di sampingnya setiap ayat 99, wa qala inni dzahibun ila rabbi. Tadi Nabi Ibrahim tadi. Beliau pergi ke Tuhannya, menuju Tuhannya. Ternyata perginya kemana? Palestina. Loh, berarti Allah di Palestina ini. Tadi katanya Allah di langit. Nah, ini sekarang Allah di Palestina ya. Surah As-Saffat ayat 99. Ini secara zahir ya, secara zahir. Satu lagi, yang sebelah kanan paling bawah, surat Al-Mulk ayat 16. A'amintum man fis sama. Nah, ini secara zahir apa? Berarti Allah di langit, man fis sama. Tapi sebelah kiri, surah Qaf ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu bukan di langit. Allah itu lebih dekat dari apa ini namanya? Urat nadi. Urat nadi. Ya, urat yang ada di leher kita. Min hablil warid. Ya. Nah, jadi ini gimana cara memahaminya saja? Kalau misalnya pakai manhajnya Salafi Wahabi atau Musyabbiha atau Mujassimah lah gitu ya. Iya. Maksudnya kacau nggak? Lebih aman gitu. Kacau nggak? Ya kacau. Kacau. Karena banyak yang zaman sekarang itu ya, saudara-saudara kita itu memahami ayat-ayat ini maunya itu secara makna zahir, terutama yang surat Toha ayat 5. Kenapa kok yang dipakai itu hanya surat Toha ayat 5? Bukankah surat Al-An'am ayat 3 itu juga Quran? Dibuang apa diapain sama mereka?
Paling mentok itu ditakwil sama mereka. Jadi sebetulnya mereka itu takwil juga. Kalau antum tanya kepada mereka, wa huwallahu fis samawati wa fil ard, itu maknanya apa? Pasti menurut mereka apa? Itu maksudnya adalah Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Jadi ilmunya Allah, sifat ilmunya Allah itu mencakup apapun yang ada di langit dan di bumi. Itu namanya takwil tuh setiap. Dan mereka pakai ini, pakai mentakwil ayat tersebut, ya. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard, maknanya bukan Allah berada di langit, bukan Allah berada di bumi. Tapi Allah yang disembah oleh penduduk langit dan Allah yang disembah oleh penduduk bumi. Atau tadi makna yang tadi kita sebutkan, Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, gitu. Paham ya? Nah, dan itu takwil kita itu setiap. Takwilan Ahlus Sunnah memang begitu cara mentakwilnya. Tapi kenapa yang ini ditakwil, yang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa enggak ditakwil gitu loh. Padahal Salafi Wahabi juga mentakwil itu wa huwallahu fis samawati wa fil ard itu. Nah, jadi kan ini kayak pilih-pilih ayat sesuai dengan keinginannya sendiri. Baik. Yang berikutnya, wa huwal qahiru fawqa ibadi. Allah Maha menguasai ya. Al-Qahir itu kan maha apa namanya? Ya, menguasai ya. Qahir itu mengatur, menguasai. Fawqa ibadi, di atas hambanya. Ini kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu maknanya itu bukan Allah berada di atas langit atau di atas aras, bukan. Tapi bermakna Allah itu menguasai seluruh hamba-hambanya. Allah menguasai seluruh hamba-hambanya. Tapi oleh Salafi Wahabi itu enggak, pokoknya Allah di atas gitu. Nanti mereka akan mentok ketemu ayat sampingnya itu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, padahal ini maknanya apa? Yang benar. Takwilnya apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ilmunya Allah. Ilmunya Allah. Iya. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apapun atau dimanapun kalian berada. Bukan zatnya Allah itu bersama kita, bukan, ya. Bukan seperti itu. Nah, ini kan takwil namanya saja. Yeah. Takwil. Kenapa yang wa huwal qahiru fawqa ibadi kok enggak boleh ditakwil gitu loh. Padahal takwilnya tadi fawqa ibadi ai biqahrihi. Biqahrihi. Allah di atas hambanya bimakna Allah itu menguasai hamba-hambanya. Bukan betul-betul zat Allah berada di atas seorang hamba, bukan. Gitu ya. Nah, sama ilaihi yas'adul kalimut thayyib, ini jangan dipahami ilaihi kemudian Allah itu berada di langit, bukan. Tapi ilaihi ke tempat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi amal soleh itu naik ke langit itu adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah. Sama seperti tadi itu. Yang ini apa? Rafi'uka ilayya ya. Wa rafi'uka ilayya ya. Wa rafi'uka ilayya. Sama, itu maksudnya itu tempat yang dimuliakan oleh Allah. Harusnya ditakwil seperti itu. Ya, karena waqala ini dzahibun ila rabbi juga ditakwil. Ternyata bukan Allah itu di Palestina, bukan ya. Maksudnya itu apa? Palestina itu adalah tempat yang diperintahkan oleh Allah. Nabi Ibrahim itu disuruh hijrah ke Palestina. Nah, itu Nabi Ibrahim bilang, inni dzahibun ila rabbi. Bukan Allah di sana, bukan, tapi saya mau menuju ke tempat di mana Allah memerintahkan saya untuk pergi ke situ. Gitu. Itu tafsirnya seperti itu. Itu takwil kan namanya? Takwil. Ya. Kalau ini boleh ditakwil, kenapa yang ilaihi yas'adul kalimut thayyib enggak boleh ditakwil? Harusnya boleh gitu ya. Nah, satu lagi, amintum man fis sama. Amintum man fis sama. Man fis sama di sini nanti tafsirnya banyak sebenarnya. Nah, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah bermakna itu malaikat. Man fis sama di sini malaikatullah, ya, malaikat. Kalaupun mau ditafsirkan man di situ Allah, itu maknanya adalah Allah maha tinggi atau fil ulu gitu. Maha tinggi dari segi derajatnya, kemuliaannya, ya, bukan berada di langitnya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini yang unik Ustaz ya. Saya baca di tafsir Ibnu Katsir itu begini bunyinya. Tafsir Imam Ibnu Katsir loh ya. Ini kan ulama besar, muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Ya, biasanya Salafi Wahabi juga mengkaji kitab tafsir Ibnu Katsir. Tahu enggak mereka ya? Bahwa Imam Ibnu Katsir itu bilang begini tentang ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kan nahnu itu kan kami lebih dekat kepada manusia daripada urat nadinya kan. Itu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala,
Ai malaikatullahi ta'ala aqrabu ilal insan min habli waridihi ilaihi. Jadi maksud nahnu di sini malaikat. Sama Imam Ibnu Katsir ditakwil malaikat. Bukan Allah. Ya, bukan Allah itu berada di sini, bukan. Tapi malaikatnya Allah itu lebih dekat di situ karena bisa mencabut nyawa kalian, ya. Kemudian kata beliau, seandainya mau ditakwil itu Allah, itu maknanya adalah ilmunya Allah. Wa man ta'awwalahu 'alal ilmi fa innama farra li alla yalzam hululun aw ittihadun. Kalau ada ulama yang mentakwilnya itu adalah ilmunya Allah lebih dekat dari urat nadi kalian, ya, maknanya Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Itu supaya tadi tidak dipahami hulul. Ya, jadi yang dekat itu maksudnya ilmunya Allah, ya, bukan zatnya Allah. Supaya tidak dipahami apa? Itu Allah hulul berada di apa namanya? Di tubuhnya manusia hulul atau ittihad. Apa itu ittihad? Menyatu dengan makhluk. Bukan itu. Nah, Imam Ibnu Katsir bilang begini, wa huma manfiyani bil ijma'. Hulul sama ittihad. Apa tadi hulul? Halaya hulul itu bertempat di suatu tempat, hulul atau ittihad menyatu dengan makhluk, itu manfiyani bil ijma'. Itu ditiadakan dari Allah, bahkan ini sudah ijma' para ulama salaf. Imam Ibnu Katsir loh ini meyakini bahwa Allah itu disucikan dari hulul, bertempat di suatu tempat, atau ittihad. Berarti beliau ini akidahnya apa? Imam Ibnu Katsir meyakini Allah ada tanpa tempat. Ya, beliau bilang loh, manfiyani bil ijma' itu dua-duanya itu, ya. Ta'ala Allahu wa taqaddasa, maha suci Allah, ya, wa taqaddasa, maha suci Allah dari hulul dan ittihad. Tapi apa yang menyebabkan Ibnu Katsir ini dianggap sebagai sealiran dengan Ibnu Taimiyah? Sepertinya sih oleh mereka kelompok Salafi Wahabi itu, ya tadi mereka dompleng aja, mengklaim saja supaya orang-orang awam itu percaya kepada mereka bahwa Imam Ibnu Katsir itu akidahnya seperti kami, kata mereka gitu. Padahal kita ini seperti dibohongi. Coba deh baca dari awal sampai akhir tafsir Ibnu Katsir. Karena memang muridnya. Iya. Tetapi akidah tidak sama. Akidah tidak sama. Betul. Okay. Bahkan Imam Ibnu Katsir pernah mengaku beliau itu Asy'ari. Pernah mengaku beliau itu bermadzhab Asy'ari. Dan itu ada kisah itu di mana ya? Saya pernah nukil di mana, lupa itu ya. Di kitab apa gitu ya, Tobaqat Syafi'iyah atau apa ya, lupa saya. Nanti deh kapan-kapan kita cari lagi ya. Jadi Imam Ibnu Katsir itu meskipun muridnya Imam Ibnu Taimiyah, tapi beliau secara akidah meyakini Allah itu disucikan dari tempat. Oke. Nah, ayat-ayat mutasyabihat ini saya kira nggak terlalu bertentangan ya, tapi memang malah saling mendukung. Misalnya? Ya, maksudnya yang di atas, Allah itu berada di atas, tapi kemudian yang sampingnya lebih mengumumkan lagi bahwa nggak hanya di atas, tapi di seluruh tempat. Artinya ini tidak bertentangan. Kalau secara zahir bertentangan, kan di atas, Allah di atas, tapi dipahami Allah berada di Palestina, Allah di sini, Allah ada di langit dan di bumi. Itu bertentangan. Zatnya jadi kayak di mana-mana. Katanya di langit, gitu kan. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Nah, ini bersama kalian, betul-betul bersama kalian. Atau tadi yang waqala ini dzahibun ila rabbi. Pokoknya intinya isbatul makan lillah ya. Iya, betul. Maknanya kalau dipahami secara zahir itu jadi kacau intinya, jadi kacau. Maka ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah itu memahami seluruh ayat ini dengan takwil supaya tidak bertabrakan, gitu. Nah, landasannya apa? Karena begini. Di surah Ali Imran ayat 3 itu kan ada ayat bunyinya hunna ummul kitabi wa ukharu. Gimana itu? Tasyabihat. Ya, gimana ayatnya awalnya itu? Fihi ayatum muhkamatun. Oh, iya. Hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Gimana ayatnya? Surat Ali Imran ya? Ayat Imran ayat 7 ini. Hunna minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Nah, jadi Allah itu sudah menegaskan di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang muhkamat, ada ayat yang mutasyabihat. Yang mutasyabihatnya hati-hati karena kata Allah fa ammal ladzina fi qulubihim zaigun. Ini hati mereka ini ada zaig, ada kesesatan, kecenderungan terhadap kesesatan, zaigun. Wa yattabi'una ma tasyabah minhu. Mereka
sengaja nyari-nyari ayat mutasyabihat. Tujuannya apa? Ibtigho al-fitnah wabtigho at-ta'wili. Padahal Allah sudah memberikan rambu-rambu di situ. Ya, jangan seperti itu. Ya. Wa may ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaqul. Ini tafwid mana? Bisa tafwid, bisa takwil. Jadi ayat-ayat yang semacam ini harus dipahami dengan ayat-ayat muhkamat. Ayat muhkamat itu apa saja? Siap. Sayangnya belum saya masukkan di sini ya. Tadi harusnya dimasukkan. Ayat muhkamat itu contohnya ya. 1, laisa kamitslihi syai'. Ya, Allah menegaskan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Kalau makhluk berada di langit seperti malaikat, ada yang di bumi seperti manusia, Allah nggak sama seperti itu, gitu. Ya. Atau Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung. Maknanya itu Allah tidak berada di suatu tempat. Justru makhluklah yang membutuhkan Allah. Allah tidak butuh tempat. Gitu. Allahu As-Samad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu juga ayat muhkamat. Sama maknanya seperti laisa kamitslihi syai', kata Sayyidina Ibnu Abbas, sama itu maknanya. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Ada ayat seperti itu. Allah tidak butuh alamin. Aras itu alam bukan? Alam termasuk alamin ya. Kemudian langit juga termasuk alamin ya. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara, ya sama maknanya. Fala tadribu lillahil amthal. Jangan samakan Allah dengan permisalan-permisalan yang kamu bayangkan. Tidak boleh ya. Ini kita itu tidak mampu untuk menggapai hakikat Allah ya. Haqqa qadri, betul-betul tidak mampu ya. Wala tadribu lillahil amthal. Satu lagi, hal ta'lamu lahu samia. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ayat muhkamat. Maka ayat-ayat mutasyabihat ini jangan dipahami secara zahir makna. Kita sudah punya metode 2 ya yang diajarkan ulama. Bisa tafwid makna atau takwil. Kalau tadi kebanyakan takwil tuh, Kalau mau takwil semua bisa. Baik, dah kembali lagi ke Imam An-Naisaburi. Kesimpulan saja, silakan. Jadi intinya kesimpulannya adalah bahwa Imam Al-Nizamuddin Al-Hasan bin Muhammad Naisaburi rahimahullahu taala secara tegas telah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari berada di suatu tempat dan Maha Suci dari berada di suatu arah. Wallahu a'lam. Ya, baik. Muta'alin tadi bahasanya apa? Muta'alin. Anallaha ta'ala muta'alin 'anil haizi wal jihati. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke ulama yang berikutnya. Ini ulama Hambali ya, meninggal tahun 1097. Ya, 1097. Namanya Al-Imam Utsman Al-Hambali ya. Kitabnya ini judulnya aja mantep. Nah, coba dibaca dulu ya. Al-Imam Utsman bin Ahmad bin Sa'id bin Qaid bin Najdi An-Najdi Al-Hambali Al-Asari rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 1097 Hijriah telah berkata di dalam kitabnya Najatul Khalaf fil i'tiqadi salaf. Ya, Najatul Khalaf fi i'tiqadi as-salaf. Ya. Akidah beliau ini sama seperti akidahnya Imam Ahmad bin Hambal. Sama seperti akidahnya Imam Ibnu Hamdan. Sudah pernah kita baca semua itu. Imam Ibnu Hamdan, kemudian Imam Ibnu Balban, Imam Mar'i, kemudian Imam siapa lagi? As-Safarini ya. Imam siapa lagi yang dari Hambali? Abu Bakar Al-Khalal, itu juga sudah kita baca semuanya ya. Nah, ini salah satunya ada lagi. Sepertinya banyak ulama, bahkan semuanya mungkin antum cantumkan Al-Imam. Itu ada alasannya atau memang semuanya otomatis Al-Imam? Al-Imam itu kah ada maknanya? Ya kan ulama. Begitu. Ulama di zaman itu sudah masyhur ketika ada seorang ulama yang menulis kitab dan terkenal, gelarnya emang Al-Imam. Maksudnya mau disebut apa kalau enggak Al-Imam? Ya mungkin namanya langsung. Mungkin antum ada alasan khusus mencantumkan Al-Imam gitu. itu. Di biografinya. Di biografi disebutnya Al-Imam Utsman An-Najdi. Al-Allamah bahkan. Al-Allamah itu Al-Imam, Al-Allamah. Ada di apa namanya? Di kitabnya itu. Saya punya kitabnya, Ustaz ya. Ini punya kitabnya. Ini beliau dari Najd berarti. Iya, dari Najd itu ya daerah Saudi ya. Saudi yang ya, betul. Asal usul Saudi lah. Ya. Nah, di kitabnya ini ada semacam
biografinya gitu ya. Tarjamah itu al-musannif ya. Bisa disebut asy-syekh, bisa disebut juga al-imam ya. Ya, orang zaman dulu itu ya gelarnya kalau nggak al-imam ya asy-syekh. Asy-syekh As-Sairazi itu sama seperti al-imam Asy-Syairazi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, tapi jarang juga orang nyebut imam ya. Jarang ya. Kalau ini al-imam Utsman al-Hambali ya. Kalau syekh zaman dulu itu levelnya al-imam. Tapi kalau syekh zaman sekarang beda. Syekh siapa itu beda, levelnya tentu beda dengan imam-imam zaman dulu ya. Baik, kita baca ya. Kitab Najatul Khalaf fi i'tiqadi as-salaf ya. Wah, judulnya aja mantap jemaah. Apa itu? Najat itu apa itu? Keselamatan. Iya, selamatnya ulama khalaf dengan mengikuti akidah salaf, i'tiqad as-salaf. Keyakinannya ulama salaf. Wa yajibu al-jazmu bi anna Allah Ta'ala laisa bi jauharin wala jismin wala aradin. Ini ulama Hambali loh. Dan kalimatnya sama itu dengan Imam siapa? At-Tamimi waktu itu sudah pernah kita baca, Imam Ibnu Hamdan Al-Hambali, Imam As-Safarini, Imam Ibnu Balban. Ulama-ulama athari yang murni itu kalimatnya seperti ini semua. Dan mereka meyakini ini akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal, akidah salaf. Berarti sama, akidah Hambali itu sama kayak Asy'ari Maturidi. Asy'ari Maturidi kan juga mengatakan laisa bi jauharin wala jismin wala arad. Ya. Wala tahulluhu al-hawaditsu wala yahullu fi haditsin wala yanhasiru fi. Faman i'taqada, ini kalau Hambali itu keras sekali, beda dengan Asy'ari. Faman i'taqada aw qala bi anna Allah bi dzatihi fi kulli makan aw fi makanin fakafirun. Masyaallah. Nah, itu yang meyakini di aras atau di langit itu bahaya itu. Menurut Hambali seperti itu fakafirun. Bal yajibu al-jazmu bi annahu subhanahu wa ta'ala ba'inun min khalqih. Fallahu ta'ala kana wala makan, thumma khalaqal makan wa huwa 'ala ma 'alaihi kana qabla khalqil makan. Apa artinya? Wajib hukumnya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukan berupa jauhar, bukan berupa jism, dan juga bukan berupa arad. Tidak ada satupun hawadits atau makhluk yang berada di dalam zatnya Allah. Allah juga tidak berada pada makhluknya, termasuk arsy. Dan Allah juga tidak diliputi oleh makhluknya. Barang siapa meyakini bahwa Allah berada di mana-mana atau berada di suatu tempat, maka dia telah kafir. Justru wajib meyakini bahwa Allah itu berbeda dengan seluruh makhluk. Allah itu maha ada tanpa tempat. Lalu Allah menciptakan tempat atau menciptakan alam semesta beserta isinya. Dan dia sekarang sama seperti dahulu sebelum diciptakannya tempat. Oke, nah ini ada beberapa poin yang penting. Pertama, ulama Hambali atau yang diwakili oleh Imam Utsman Al-Hambali, An-Najdi Al-Hambali Al-Athari, itu meyakini Allah itu bukan jauhar, bukan jisim, bukan arad. Ya. Masih ingat apa itu jauhar, Satya? Jauhar itu benda yang paling kecil, sudah nggak bisa dipotong lagi. Baik. Mungkin inti atom lah ya. Kalau jisim, itu benda juga berukuran, ada ukurannya, ada bentuknya, tapi besar, maksudnya bisa dipotong-potong, itu jisim ya. Kalau arad itu sifat benda, bergerak, diam, berwarna, berukuran, berbentuk, ya itu namanya arad. Nah, tiga-tiganya ini nggak berlaku itu bagi Allah. Jadi nggak usah bingung, Allah tidak diam, tidak bergerak itu nggak usah bingung, karena Allah bukan makhluk. Sebagaimana kita bisa mengatakan Allah bukan laki-laki, Allah bukan perempuan, karena memang bukan makhluk Allah itu. Ya, jadi Allah tidak bertempat tuh nggak usah bingung. Karena Allah bukan makhluk. Gitu loh. Cara berpikirnya harusnya begitu. Allah itu bukan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Laisa bijauharin wala jismin wala aradin. Dan kalimat ini disepakati ahlu sunnah. 3 mazhab bahkan. Asy'ari, Maturidi, sama ini Hambali. Ya. Imam Ahmad itu keras tuh. Wa angkarul Imam Ahmad bin Hanbal ala man yaqulu bil jismi. Saya apal karena kemarin habis ngisi. Ya. Jadi ingat ya. Ya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal rupanya jamaah, beliau mengingkari orang-orang yang meyakini bahwa Allah itu berupa jisim. Ayo, siapa yang meyakini Allah punya bentuk atau punya ukuran, ya, mau besar atau bagaimana gitu ya, berada di suatu arah, tempat, itu diingkari oleh Imam Ahmad. Ya, wallahu kharijun an dzalika kulli. Allah itu bukan itu semuanya. Kharij an dzalika kulli. Pokoknya
bukan jisim, bukan benda, bukan apapun lah gitu, kata Imam Ahmad. Nah, itu satu ya. Yang kedua, di sini ada kalimat wala yahulu fi haditsin. Allah tidak bertempat fi haditsin. Apa itu hadits? Hawadits, Ya, bisa apa makhluk, namanya? sesuatu yang baru. Sesuatu yang Yang muncul tadinya kemudian. yang tadinya tidak ada terus ada itu namanya hadits. Jamaknya hawadits. Aras itu hadis atau enggak? Hadis. Hadis. Kalau enggak hadis berarti kodim, menyaingin Allah nanti. Aras itu hadis, maka tidak boleh diyakini Allah yahulu fil arsy, karena aras itu hadis. Sebagaimana akidahnya Imam Utsman Al-Hambali, yang beliau ini mengatakan najatul khalaf fi i'tiqadis salaf. Ini akidah salaf ini. Ya. Bahwa ulama salaf meyakini Allah itu tidak bertempat di makhluknya, fi hadisin. Apapun itu, termasuk langit, termasuk aras gitu, ya. Nah, kemudian ini yang harus kita hati-hati saja. Faman i'taqada aw qala bi anna Allah bi dzatihi fi kulli makan aw fi makanin fakafirun. Ini akidahnya Hambali ya. Maksudnya keyakinannya Hambali begitu. Kalau kita Asy'ari bahkan Maturidi itu tidak sampai pendapat jumhur ya, tidak sampai mengatakan mereka kafir. Tapi dol mutil. Nah, jadi ini harus saya tegaskan kepada jamaah, sikap kita khususnya mazhab Asy'ari dan Maturidi, bahkan ini yang dipegang oleh jumhur ulama Asy'ari ya, termasuk guru-guru saya, itu untuk sikap kita terhadap mujassimah atau musyabbihah atau yang semisal dengan mereka yang meyakini Allah punya bentuk atau berada di aras itu mereka dol mutil. Tidak kita labeli kafir, ya, fasik ya, atau dol mutil ya. Berbeda dengan Hambali. Ini sangat keras ya. Karena memang khilaf mujassimah, musyabbihah kafir atau tidak itu memang khilaf. Khilaf itu perkara dikhilafkan. Kalau 4 mazhab bilangnya apa? Nah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik. Apa coba bilangnya? Kafir. Kafir ya? Iya. Sama seperti beliau. Betul, sama seperti Imam siapa itu ya? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, saya pernah baca, kata beliau, wanukila atau wahukia anil Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan terusnya. Kalau nggak salah pernah kita tampilkan, Pak. Itu bikufril qailina bil tajsmi wal jihad. Ya Allah. Ya, tapi itu pendapat Imam 4 mazhab ya, pendiri 4 mazhab dan ulama Hambali ya. Kalau kita Asy'ari, jumhur Asy'ariyah, bahkan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori saya baca itu, la nukafir. Kita tidak mengkafirkan mereka. Mereka saudara kita, tapi harus diluruskan gitu. Dol mudil itu. Iya, jangan didiamkan, kasihan. Itu ya. Ini khilaf. Tapi kalau Hambali berani banget ya mengatakan maka firunnya. Tapi di sini yang dikafirkan 2 saja. 1 yang meyakini fikul limakan. Baik. Allah di mana-mana. Siapa yang meyakini Allah di mana-mana? Bukan Asy'ari ya, bukan Asy'ari. Asy'ari itu ada tanpa tempat. Yang meyakini Allah ada di mana-mana, fikul limakan itu Jahmiyah, Mu'tazilah, Jahmiyah itu mereka itu yang meyakini Allah ada di mana-mana. Kalau Asy'ari ini kadang dituduh ini Asy'ari katanya meyakini Allah di mana-mana. Enggak. Ulama Asy'ariyah, Maturidiyah, termasuk Hambali, Allah Maha ada tanpa tempat. Maknanya tidak di mana-mana. Pokoknya ada tanpa tempat, bukan di bumi, bukan di langit gitu. Beda ya. Kadang-kadang disamain menurut mereka nih ya. Ada tanpa tempat itu berarti di mana-mana ada. Nah, ini salah dia dalam memahami kalimat Allah Maha ada tanpa tempatnya. Terus yang kedua, aufi makanin atau meyakini Allah berada di suatu tempat. Aras itu tempat, langit itu tempat. Ya. Itu tidak boleh. Fakafirun ya. Baik. Na'udzubillah min hadhil fikrah ya. Kafir ini berarti keluar dari Islam gitu ya? Atau kafir secara wallahu alam. Kalau lafadznya fakafirun ya apa maknanya? Kafir. Bisa keluar dari Islam, bisa juga mungkin ada 2 bit. Kafir itu berbeda-beda bisa jadi. Bisa jadi, ya. Tapi paling tidak ya syahadat lagi lah ya. Iya, kalau bagi yang meyakini seperti itu. Makanya di zaman sekarang setiap ada dari Asy'ari juga nih, dari Asy'ari yang mungkin tidak perlu kita sebutkan ya nama kelompoknya. Asy'ari yang terlalu hulu. Hulu itu dalam artian mereka berani mengatakan kafir. Ada seperti itu. Tapi ini tidak mewakili Asy'ari yang jumhur ya. Ada sebagian Asy'ari bilang begitu memang ya.
sampai bilang kafir, harus syahadat lagi dan sebagainya. Ya. Makanya masalah akidah ini memang kita serba salah ya. Nggak disampaikan ini hukumnya fardu ain, pelajaran seperti ini. Disampaikan banyak yang tadi yang apa istilahnya ternyata banyak pelanggaran sampai meyakini Allah berada di aras. Ya. Diluruskan ngamuk-ngamuk gitu. Malah kitanya yang dituduh sesat gitu ya. Padahal kita ingin meluruskan bahwa ulama salaf itu begini loh. Apa yang Anda yakin itu bukan ulama salaf. Gitu. Ya. Yang penting kita ngaji, kita sampaikan kebenaran ini jemaah ya. Dan ingat, jangan mengkafirkan siapapun ya. Ahlus sunnah Asy'ariyah khususnya itu tidak mengkafirkan siapapun. Selama min ahlil kiblah itu muslim, tapi kalau keyakinannya tajsim seperti tadi, itu kita hukumi fasik atau dol mudillun ya gitu. Dol mudil itu berdosa loh. Ahli bid'ah loh. Ahli bid'ah, dol mudil itu. Fasik itu ahli bid'ah. Kalau ahli bid'ahnya dari segi fikih nggak masalah. Ini dari segi akidah loh. Ngeri. Ya. Baik. Bal yajibu al-jazmu bi annahu subhanahu wa ta'ala ba'inun min khalqi. Nah, kalimat ba'inun ini hadirin sekalian, kalau Imam Al-Baihaqi mengatakan ba'inun ini maknanya la yahullu fi haditsin. Intinya, Allah tidak berada di makhluknya. Ya, ba'in intinya. Apa ba'in? Munfasil atau berbeda dengan makhluk lah intinya ya. Tidak bersama dengan makhluk. Fallahu ta'ala kana wala makan. Maka Allah itu maha ada tanpa tempat. Tsumma khalaqal makan. Lalu Allah menciptakan tempat wa huwa ala ma alaihi kana qabla khalqil makan. Dan Allah sama sekarang seperti dahulu sebelum diciptakannya tempat. Artinya sekarang pun Allah maha ada tanpa tempat. Nah, ini dikatakan oleh Al-Imam Utsman An-Najdi Al-Hambali Al-Athari rahimahullahu ta'ala. Nah, jelas ya, beliau meyakini Allah ada tanpa tempat. Wallahu ta'ala kana wala makan. Jadi kalau antum nanti mau menyimpulkan ya, apakah akidah Athari Hambali berbeda dengan Asy'ari dan Maturidi dalam hal meyakini keberadaan Allah? Tidak ada bedanya, sepakat. Ketiga mazhab Ahlus Sunnah ini sama-sama meyakini Allah maha ada tanpa tempat. Ya, Allah bukan di bumi, Allah bukan di langit, Allah bukan di aras. Athari sekalipun Ya, sama. Mazhab Athari Hambali Allah ada tanpa. Tapi kenapa bisa berbeda-beda dalam mengkafirkan ya? Apakah karena kehati-hatian? Kan karena ada dalilnya. Mengkafirkan? Iya. Satu, yang Kenapa mengkafirkan itu, yang saya pahami, karena sejatinya orang yang meyakini Allah berada di langit itu yang disembah bukan Allah. Benda yang dia sembah, sesuatu yang dia anggap itu Allah ditaruh di atas aras gitu. Baik. Sama seperti inilah. Ada orang nyembah berhala, dianggap dia itu Tuhan gitu. Padahal itu bukan Tuhan kan, berhala itu. Gitu. Atau jadi sholatnya tidak diterima gitu. Iya, karena menganggap dia itu bukan menyembah Allah gitu. Oleh yang mengkafirkan loh ya. Ini kita bukan berpihak ya, tapi sedang menerangkan kenapa kok sampai ada ulama yang mengatakan mereka kafir gitu, yang meyakini Allah berada di suatu tempat tadi. Karena tadi pada hakikatnya ketika dia meyakini Allah itu berada di aras atau berada di langit di suatu tempat, yang dia sembah itu sebetulnya bukan Allah karena Allah nggak di situ. Enggak. Tapi kalau yang mengatakan tidak kafir, kalau yang mengatakan tidak kafir itu logikanya selama mereka masih bersyahadat, meyakini tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, maka tetap muslim. Hanya akidahnya ini keliru gitu loh. Nah, jadi jangan dikafirkan, maka kita hukumi fasik, berdosa besar karena menuduh Allah gitu loh. Menuduh Allah padahal Allah tidak seperti itu gitu loh. Menyamakan Allah dengan makhluk itu kan tidak boleh gitu. Jadi khilafnya di situ. Ya. Baik. Makanya berbahaya ya. Sayyidina Abu Bakar juga pernah bilang begini loh saja. Al-ajzu an darakil idraki idraku wal bahthu an dzatihi kufrun wa israku. Ketidakmampuan kita dalam menggapai hakikat Allah itu idrak, itu sudah bagus, itu sudah namanya mengenal Allah, idrak. Memang begitu, mengenal Allah itu tidak sampai tahu hakikatnya. Ya, tidak sampai begitu. Justru
kita meyakini, wah saya nggak mampu nih, Allah itu seperti apa, Allah itu di mana. Udah itu bagus itu. Al ajzu an darakil idraki idrak. Justru kata Abu Bakar, wal bahthu an dzatihi, mencari-cari hakikat Allah, zatnya Allah, ya. Wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku. Itu kufur dan musyrik. Kenapa? Karena kalau dia mencari-cari tentang Allah, terus disimpulkan Allah itu seperti ini, berupa bentuk, Allah itu berada di aras, ya. Kesimpulannya begitu, itu kufrun wa isyrak. Kenapa kufrun wa isyrak? Ya, yang dia sembah itu bukan Allah sebetulnya. Gitu. Sesuatu yang dia anggap itu Allah gitu. Ya, gitu. Nah, itu bagi yang tadi ya, yang mengatakan kafir ya. Kalau yang mengatakan tidak kafir ya beda lagi alasannya. Baik, selesai ya Ustaz Syafir. Alhamdulillah. Coba itu kesimpulannya dibaca aja. Pada keterangan di atas sangat jelas sekali bahwa Al-Imam Utsman An-Najdi Al-Hambali Al-Athari rahimahullahu taala secara tegas telah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha ada tanpa tempat. Wallahu a'lam. Oke, alhamdulillah. Cukup Ustaz Syihab, atau ada pertanyaan lain dari jamaah atau dari antum? Silakan. Oh, kalau iya. tidak ada, Oh, ini kemarin ada minggu lalu Ustaz, tapi fikih pertanyaannya, tidak tentang materi. Kita bahas atau tidak? Oke, jangan Oh iya. Nanti di Tentang apa fikirnya? apa ya kemarin sebentar. Tapi ya tentang ibadah lah, sholat atau. Kalau bisa saya jawab, kalau bisa antum yang jawab. Kalau nggak nanti di kesempatan yang lain ketika membahas fikih. Kalau bisa ini pertanyaannya tentang akidah saja. Baik, kita cukupkan kalau Ya, begitu boleh. Ustaz. Ya. Oke, terima kasih Ustaz sudah hadir dan Sama-sama. jamaah sudah menyaksikan. Silakan kalau ada pertanyaan, kita terbuka sekali. Insya Allah kita akan bahas pertanyaan nanti di minggu depan. Tulis saja dulu. Pertanyaannya di YouTube ya? Pertanyaannya di Zoom. Oh, di Zoom. Di Zoom. Ya. Nanti kita simpan, nanti kita akan jawab insya Allah di pertemuan berikutnya, tapi diusahakan sesuai dengan materinya begitu ya, betul, ya. Menandakan kita paham, Ya. kita musyarakah gitu ya. Ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salurkan infak terbaik Anda untuk Rumah Fikih Indonesia melalui Bank Syariah Indonesia dengan rekening 3353158410 dan juga Bank Muamalah dengan rekening 36006321. Keduanya merupakan rekening resmi Rumah